Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor pada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik yang disusun oleh Ica Rifani dari kelas 2B S1 Farmasi. Pada fase farmasetik di sini merupakan ilmu yang menyangkut penyediaan preparat, meliputi 1. Bentuk sediaan, contohnya sirup, tablet, dan lain-lain. Kedua, keterlarutan, misalnya berapa menit obat larut dalam saluran cerna. Ketiga, ada takaran. Keempat, pengemasan. Kelima, ada kestabilan. Obat dalam BSO di sini meliputi rute pemberian, termasuk dalam fase farmasetik, yaitu desintegrasi, deagregasi, dan disolusi. Meliputi obat siap diabsorpsi, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi, yaitu merupakan fase farmakokinetik, dan melalui obat siap untuk bereaksi, yaitu interaksi obat reseptor, merupakan fase farmakodinamik dan menjadi efek. Fase farmasetik di sini desintegrasi meliputi pelepasan bahan obat plus bahan tambahan atau pembawa dari produk obat atau BSO. Deagregasi meliputi pelepasan bahan aktif obat dari bahan tambahan atau pembawa. Dan disolusi meliputi proses bahan aktif terlarut dalam media aqueous atau BSO tablet, yaitu menjadi macam fase yang dilalui tergantung macam BSO. Faktor yang mempengaruhi fase farmasetik yaitu ada sifat kimia fisika obat, macam bentuk sediaan obat atau BSO yaitu solusi, suspensi, sulfurous, kapsul, dan tablet. Formulasi sediaan yaitu ada macam bahan tambahan yang digunakan atau pembawa, pengisi, pelarut, pelicin, perekat, penstabil, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada metode atau proses fabrikasi atau metode yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat yaitu ada faktor-faktor fisiologik yang berkaitan dengan absorpsi obat. Yang pertama ada pH medium, adanya pori-pori, banyaknya villi dan mikrovilli yang ada di daerah duodenum dan usus halus, sifat kapiler membran sel, jumlah pembawa, waktu transit obat dalam saluran cerna, gerakan peristaltik dari duodenum, aliran atau perfusi darah dari saluran cerna, adanya makanan dan obat lain di dalam saluran cerna, dan adanya penyakit. Faktor-faktor farmasetik yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Yang pertama ada sifat fisikokimia obat, yaitu meliputi ukuran partikel, luas permukaan efektif obat, bentuk geometrik, kelarutan obat, bentuk kimia obat, yaitu ada garam, asam, atau basa, serta bentuk anhidrous atau hidrous, polimorf obat, konstanta disosiasi, lipofilisitas, dan stabilitas obat. Yang kedua ada faktor formulasi yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Di sini ada fase farmakokinetik, yaitu merupakan fase yang dialami obat dalam tubuh sebelum memberikan efek atau bagaimana tubuh memperlakukan obat yang masuk ke dalamnya. Fase tersebut meliputi yang pertama ada absorpsi, distribusi, biotransportasi, dan ekskresi, yaitu merupakan berjalan simultan dari masuk sampai keluar dari tubuh. Arti sempit farmakokinetika merupakan perubahan konsentrasi obat dan metabolismenya dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat yaitu jumlah atau banyaknya vaskularisasi, tebal atau tipisnya jaringan interstitial, pori-pori, besar atau kecilnya partikel obat, kelarutan dalam air, pH, sifat partikel, terionisasi atau tidak, jumlah partikel dan lamanya terpapar partikel,
aktivitas karir atau fasilitas obat, dan luas permukaan yang terpapar. Obat harus menembus sawar atau baris sel menjadi efek. Absorpsi obat KIT umumnya terjadi secara difusi. Absorpsi di usus halus, yaitu lambung. Permukaan epitel usus halus lebih luas dibandingkan dengan epitel lambung dan epitel lambung tertutup lapisan mukus yang tebal. Membran KIT atau lipoprotein, yaitu obat-obatan yang larut dalam lemak cepat menembus KIT. Obat-obatan yang larut dalam air membutuhkan karir atau berupa enzim maupun protein untuk melalui membran. Di sini ada fase farmakodinamik, yaitu fase di mana obat berinteraksi dengan tubuh atau reseptor yang timbul efek. Akan timbul efek bila kadar obat dan waktu kontak untuk berinteraksi cukup memadai. Mekanisme interaksi obat reseptor di sini antara lain ada secara fisika, secara kimia, dengan proses metabolisme, dan secara kompetisi atau saingan. Reseptor yaitu komponen sel atau organisme dalam jaringan atau organ tubuh, atau sel makromolekul atau enzim yang dapat berinteraksi dengan obat dan memulai kejadian biokimia yang menimbulkan efek. Dosis dan jadwal pemberian. Obat agar memberikan efek memerlukan takaran atau dosis tertentu, yaitu melalui dosis terapi. Untuk mendapat efek yang dikehendaki diperlakukan keberadaan obat dalam tubuh dalam waktu tertentu atau dosis berulang. Waktu yang tepat yaitu melalui perhatikan jadwal pemberian. Dan kombinasi obat meliputi interaksi obat. Obat dalam kemasan BSO akan memberikan efek setelah mengalami proses, yaitu meliputi fase biofarmasi atau farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik, yaitu perlu diperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi fase-fase tersebut di atas ya. Kemudian ada obat memberikan efek gela, diberikan dalam dosis yang memadai atau dosis terapi, dan di tempat aksi dalam konsentrasi yang cukup dan dalam waktu yang memadai, atau dengan jadwal pemberian yang tepat.